Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dipresentasikan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berjudul Es Krim Herbal Kunyit Asam sebagai Alternatif Minuman. Untuk nama kelompoknya, Muhammad Ansari Ramadan sebagai ketua, lalu anggotanya berisikan Siti Atika Dia Pratiwi, Dewi Mardianti, Koyah, dan Seven Boytu Zega sebagai adik kelas. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Muhammad Ansari Ramadan. Kepada Muhammad Ansari Ramadan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dari jamu ini adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia yang belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan herbal atau herba. Jamu biasanya terbuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti akar-akaran, dedaunan, kulit batang, dan buah. Salah satu jamu ini berkhasiat yang berasal dari rempah-rempah seperti kunyit asam. Nah, lanjut. Asal-usul jamu pada zaman dahulu, resep jamu hanya dikenal di kalangan keraton dan tidak diperbolehkan keluar dari keraton. Tetapi seiringnya perkembangan zaman, orang-orang lingkungan keraton sendiri yang sudah modern, mereka mulai mengajarkan meracik jamu kepada masyarakat di luar keraton, sehingga jamu berkembang sampai saat ini. Khasiat dari jamu itu sendiri sudah diyakini turun-temurun oleh leluhur kita, terutama yang berasal dari Jawa. Khasiat kunyit ini untuk kesehatan, terutama saat COVID seperti ini. Kunyit juga dapat membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, bahwa kunyit ini mengandung zat kurkuminoid, zat antioksidan yang efektif membantu menjaga daya tahan tubuh, menjaga tubuh tetap ramping dan memperlancar haid. Menurut berbagai sumber yang berhasil Okezone rangkum, pada hari Rabu tanggal 12 bulan 7 2017, tanaman ini diperkirakan telah ada sejak tahun 77 sampai 78 sebelum Masehi. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan asal-usul dan juga latar belakang dari si kunyit ini. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai kunyit itu dari Kak Dewi Mardianti. Untuk Kak Dewi Mardianti dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengenal kunyit. Kunyit atau kunir, Curcuma longsling, Syn domestica. Kata kurkuma sendiri berasal dari bahasa Arab yakni kurkum dan Yunani yaitu karpom. Kunyit identik dengan berwarna kuning jingga, tetapi ada juga jenis kunyit berwarna putih atau umumnya dikenal dengan nama temu putih. Ada penyebaran kunyit ya. Kunyit adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan ke Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik secara pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan. Terima kasih untuk Kak Dewi. Jadi kunyit juga sudah lama ternyata dikenal dari dunia. Bisa dibantu juga untuk Kak Rukoyah. Apa sih manfaat dari kunyit itu? Untuk Kak Rukoyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Atika. Saya akan menjelaskan apa itu 10 manfaat kunyit untuk tubuh yang harus kamu ketahui. Nah, contohnya 1, misalnya menyeimbangkan kadar hormon. Dan 2, meredakan peradangan. 3, mengurangi mual.
4. Menurunkan berat badan. Dan 5. Antidepresan atau penenang. Dan 6. Mencegah risiko kanker. 7. Mengobati MAH. 8. Mengendalikan gula darah. 9. Menjaga kesehatan pencernaan. Dan 10. Yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Dan meski rasanya tak seenak es buah, kita tetap perlu mengonsumsinya demi mendapat banyak manfaat. Jadi Next. itu walaupun sedikit banyak manfaatnya ya. Dari semua itu juga kita mendapatkan rumusan masalah, seperti bagaimana sih mengembangkan produk es krim melalui pemanfaatan bahan herbal kunyit asam sebagai dasarnya, lalu bagaimana peluang pasar dari es krim herbal kunyit asam tersebut, dan terakhir, bagaimana sih strategi pemasaran es krim herbal kunyit asam tersebut. Tolong dibantu penjelasannya untuk Muhammad Ansari Ramadan. Kepada Ansari dipersilahkan. Tujuan dalam pelaksanaan program kelulusan ini ada 6. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengembangkan produk es krim melalui manfaat bahan herbal kunyit asam seperti bahan dasar. Yang kedua, untuk mengetahui peluang pasar dari es krim herbal kunyit asam. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pemasaran es krim herbal kunyit asam. Keempat, mendirikan usaha mandiri yang mampu membuka peluang kerja dan mengangkat perekonomian masyarakat. Kelima, memberikan nilai tambahan pada komoditas dalam negeri. Keenam, meningkatkan konsumsi herbal kunyit asam di masyarakat. Pengeluaran yang diharapkan bisa dilanjutkan kepada Ansari. Yang diharapkan melalui kegiatan ini, jamu tradisional kunyit asam dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya dengan dihasilkan barang komersial serta dapat menjadi salah satu peluang usaha yang memiliki prospek yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta menambah kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan usaha mandiri di bidang kesehatan dengan menyajikan yang lebih modern, sehingga dapat menarik minat masyarakat luas untuk kembali kepada pola hidup yang gemar mengonsumsi bahan-bahan herbal. Baik. Lalu dari sekian itu juga terdapat manfaatnya. Untuk manfaatnya sendiri bisa dilanjut jelaskan kepada Kak Dewi. Untuk Kak Dewi dipersilahkan. Di sini ada manfaat diadakannya kegiatan program ini ya. Yang pertama itu membangun jiwa wirausaha bagi mahasiswa sehingga dapat melihat peluang dan memanfaatkan menjadi sesuatu yang nilai. Yang kedua itu memanfaatkan jamu tradisional sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dan yang ketiga membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin menciptakan lapangan kerja. Ini ada gambaran usaha ya. Gambaran usahanya, usaha pengolahan es krim herbal kunyit asam dilakukan sesteril mungkin dan pengemasannya akan dilakukan semenarik mungkin guna meningkatkan nilai tambah komoditas kunyit asam. Usaha ini ditekankan pada peningkatan nilai tambahan pada produk olahan bahan herbal kunyit asam sebagai es krim yang sehat, yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan memberdayakan mitra bisnis untuk membuka peluang kerja serta mengangkat perekonomian masyarakat dengan cara bekerja sama dalam pembuatan jamu kunyit asam. Di sini ada gambaran produk usaha yang kami kembangkan dari herbal asam adalah sebuah usaha yang menitik beratkan pada kesehatan. Keunggulan produk kami dibandingkan dengan es krim yang biasa adalah pada segi kesehatan. Kami memberikan alternatif pada masyarakat untuk mengkonsumsi herbal kunyit asam dengan penyajian yang lebih modern dalam bentuk es krim dengan menonjolkan keunggulan kunyit asam. Baik, terima kasih untuk gambaran dari usaha dan produk dari es krim kunyit asam tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai resep dari es krim kunyit asam yang akan dijelaskan oleh Kak Rukoya. Kepada Kak Rukoya dipersilahkan.
Baik, dan ini resep es krim kunyit asam. Dan untuk bahan-bahannya yaitu 6 kuning telur, 200 gram gula pasir, 250 ml susu cair, 500 ml krim kental, dan setengah sendok garam, 75 gram kunyit asam bubuk siap pakai, dan 1 sendok kunyit bubuk. Dan berikut adalah, Dan untuk cara silakan Kak Ruko ya. Dan untuk cara membuatnya yaitu seperti digambar, yaitu ada step 1-nya sampai step 4, dan bisa dijelaskan seperti 1. Kocok gula pasir dan telur hingga larut, dan 2. Panaskan susu hingga hampir mendidih, lalu tuang 1 sendok sayur ke susu ke dalam campuran telur dan aduk rata, dan kunyit bubuk aduk rata, masak hingga angkat, diamkan dan dalam suhu ruang. Dan step 3, tuang ke dalam wadah, simpan dalam freezer hingga hampir membeku selama 3 jam. Lalu keluarkan dari freezer, keruk-keruk es krim dan menggunakan sendok hingga terurai. Dan step 4, bekukan kembali dalam freezer dan ulangi proses mengocok dan pembekuan 3-4 kali hingga adonan lembut. Bekukan minimal 5 jam dan keluarkan dan hidangkan lalu hias sesuai selera. Terima kasih untuk Kak Ruko ya untuk penjelasan cara membuat es krim dari kunyit asam tersebut. Lalu berikut adalah biaya dari semua kegiatannya sesuai yang terlampir. Berikut adalah perkiraan dari anggarannya, dimulai dari perlengkapan peralatan, bahan-bahan yang dipersiapkan, dan juga biaya lain seperti untuk air, listrik, iklan, penyebaran brosur dan pamflet, dan lain-lain juga. Berikut juga jadwal kegiatan dari semua persiapan itu, seperti pembuatan tim dan penyusunan proposal pada minggu pertama dan minggu kedua, dan juga bimbingan kepada dosen dari minggu pertama sampai akhir pekan, sampai pada tahap akhir evaluasi pemasaran dan mutu produk. Untuk presentasinya sekian, dan untuk pengalamannya mohon dimaafkan. Ada tambahan dari lain, bahkan dari kelompok-kelompoknya. Cukup. Pada Sari Nggak ada. tidak ada. Kalau sudah Nggak tidak ada, maka Nggak ada. presentasi hari ini akan ditutup sampai sini. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.